Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral ulama al-fudala, ma'asyiral asatidzah al-kurama, tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, dan tak lupa yang dimuliakan pengerusi Masjid Jelutung, Tuan Haji Rahim. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberi kekuatan sehingga bisa tetap mengurus kemaslahatan dan kemakmuran masjid yang kita cintai ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, saat ini kita berada pada satu masa bainal maghrib wal isya, antara sholat maghrib dan sholat isya, yang mana waktu seperti ini adalah waktu yang penuh berkah. Karena itu kita bermohon dan meminta kepada Allah SWT, mudah-mudahan malam hari ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Allahumma amin. Kita sebagai warga Ahlus Sunnah wal Jamaah tentu ingin sekali kegiatan-kegiatan majlis taklim, demikian juga kemakmuran masjid ini tetap lestari, tetap terjaga. Dan kita berharap mudah-mudahan anak dan cucu kita di masa-masa yang akan datang tetap dapat mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang telah kita lakukan, baik di surau-surau, di masjid, atau majlis-majlis ta'lim. Sebagaimana tadi usai atau lepas salat maghrib kita mendengarkan imam kita membaca zikir, kita diajak untuk ingat kepada Allah SWT, ya, dengan bacaan-bacaan yang sudah kita kenal. Seperti itulah sesungguhnya ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dibawa oleh orang tua kita, dibawa oleh nenek moyang kita, dibawa oleh datuk-datuk kita terdahulu, sampai ke tempat rumah tangga kita. Maka dengungan atau bacaan zikir-zikir seperti tadi yang dipimpin oleh imam sholat, ini adalah suatu kebiasaan yang baik. Dan kebiasaan ini sebenarnya dulu pernah dilakukan di zaman baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena diterangkan suatu saat ada sebagian dari para sahabat, waktu itu mereka ada di luar masjid, mereka mengatakan, tatkala ada beberapa tetamu yang ingin jumpa kepada Nabi Muhammad SAW, saat itu Nabi sedang dalam keadaan sholat berjamaah, di luar ada tetamu. Kemudian tetamu ini menunggu. Setelah menunggu agak lama, kemudian bertanya, apakah kira-kira Nabi sudah selesai sholatnya? Sebagian sahabat mengatakan, kami tahu
kalau Nabi atau Rasulullah SAW itu lepas sholat, itu kalau kita sudah mendengarkan zikir-zikir yang dikumandangkan. Nah, ini berarti zikir-zikir sebagaimana tadi itu yang dipimpin oleh imam kita, ini konon juga dilakukan di zaman baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan yang demikian ini bisa lestari, bisa terus abadi, bisa tetap hingga anak-anak dan cucu-cucu kita bisa menikmati ajakan-ajakan yang baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat era zaman sekarang, keadaan dunia Islam zaman sekarang, ini berbagai macam tantangan, khususnya kita sebagai warga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa itu yang dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Yang sekarang ini mulai banyak lawan-lawan dan musuh-musuh yang sengaja ingin memadamkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka perlu kita kaji ulang bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengajarkan banyak hal. Tentu Nabi mengajarkan kepada para sahabat itu menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Nabi memahamkan atau memberi pemahaman kepada para sahabat terhadap ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah melewati malaikat Jibril langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi berupaya dan berusaha untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, yaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ini satu konsep, ya, satu aturan yang harus dilakukan oleh umat Islam. Begitu. Di awal-awal Al-Quran ini turun, di awal, ya, pertama kali Al-Quran turun, para sahabat waktu itu masih banyak yang belum kuat keimanannya. Ya maklum, masih banyak tekanan-tekanan. Kita masih ingat riwayat Sayyidina Bilal, ya, tatkala Sayyidina Bilal menyatakan masuk Islam, apa yang terjadi? Ternyata tuannya yaitu Umayyah ini menghukum, menyiksa siapa? Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal bajunya dilepas. Kemudian ada di sana batu besar, ya, yang berada di padang pasir. Kemudian di siang hari yang panas, Sayyidina Bilal itu diletakkan di situ, ya, ditaruh di situ dalam keadaan telungkup atau dadanya, kadang juga punggungnya, ya, di tempat batu yang panas. Bukan sekedar itu, Sayyidina Bilal ternyata dicambuk oleh tuannya. Ya, beliau disuruh agar menyebut Tuhan-Tuhannya orang kafir Quraisy, seperti Hubal, ya, Al-Lata, Al-Uzza. Itu nama-nama patung-patung yang dianggap Tuhan oleh bangsa Quraisy, ya, kafir Quraisy saat itu. Tapi Sayyidina Bilal tidak mau mengatakan apapun, kecuali beliau hanyalah mengucapkan ahadun ahad, ahadun ahad, yaitu Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Itu keadaan tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan syariat Islam atau ketauhidan pertama kali. Maka ma'asyarul muslimin, tatkala ayat-ayat Al-Quran turun, itulah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tatkala Nabi
memberikan keterangan-keterangan yang berupa hadis-hadis. Ini ada beberapa sahabat yang mencatat saat itu. Tapi oleh Nabi SAW dilarang. Di awal-awal ini ya, awal-awal Islam disebarkan. Kata Nabi SAW, beliau bersabda, la taktub anni ghairal Qur'an, faman yaktub anni ghairal Qur'an famhu. Beliau mengatakan, jangan kalian catat apapun dariku selain ayat-ayat Al-Qur'an. Barang siapa yang sudah terlanjur mencatat apa-apa yang selain Al-Quran, maksudnya hadis Nabi, famhuhu, maka hapuslah. Kenapa demikian? Karena saat itu Al-Quran ini belum merasuk ke dada para sahabat. Maklum para sahabat masih mengalami tekanan-tekanan, sebagaimana tadi siapa? Sayyidina Bilal radhiyallahu taala anhu, itu gambaran secara umum ya, dan masih tekanan-tekanan. Nah, sampai suatu saat yang tentu kalau ceritakan detail ini memerlukan waktu yang panjang, masa yang panjang, saya ringkas ya. Maka suatu saat tatkala Al-Quran itu sudah masuk di dada para sahabat, ya, sudah mereka benar-benar menghafalkannya sehingga tahu antara oh ini lafaz Al-Quran, oh ini lafaz hadis. Mereka sudah paham. Kok bisa begini? Ya, sebenarnya mudah kalau diterangkannya. Kita ini ada bahasa percakapan, ada bahasa tulisan. Ya, maka bahasa tulisan ini tentu cara membaca, cara disampaikan tak sama dengan bahasa ucapan atau cakap. Ya, begitu. Itu satu. Kedua, ada bahasa yang formal. Formal itu resmi, kenegaraan, ya, misalnya peraturan, undang-undang, ya, dilarang apa ya, dilarang ramai, kan begitu ya, dilarang bercakap dengan keras misalnya, dan lain sebagainya. Ini bahasa-bahasa formal, bahasa resmi. Terus ada yang bahasa-bahasa sastra misalnya, yang indah-indah, macam pantun, ya, gurindam pantun, lagu-lagu. Ini kan berbeda. Kalau orang itu sudah memahami, maka tahu, oh ini bahasanya adalah bahasa undang-undang atau peraturan. Tak mungkin ini bahasa pantun, gitu ya. Syair tak mungkin, ini bahasa peraturan. Dilarang merokok, no smoking misalnya ya. Nah, karena sudah terbiasa menjadi tidak aneh. Demikian juga tatkala para sahabat radhiyallahu taala anhum sudah memahami bahasa Al-Qur'an, ya, mereka tahu, oh ini turun ayat Al-Qur'an, oh ini benar-benar Al-Qur'an yang baru kemarin turun, oh ini kemarin lusa, oh ini sudah paham. Maka ada salah seorang sahabat yang memohon izin kepada Rasulullah SAW agar beliau ini diperkenankan untuk menulis apa? Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sejak itu diperbolehkan karena para sahabat sudah mulai memahami kalau begini bahasanya hadis, kalau begini bahasanya Al-Qur'an. Ini kemudian antara hadis dan Al-Qur'an ya diajarkan sehingga ajaran apa yang di situ menyeluruh kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kemudian para sahabat ini mengumpulkan Al-Quran, menghafalkan hadis. Sudah tahu, akhirnya dari generasi para sahabat diajarkan kepada generasi para tabi'in, yaitu murid-murid para sahabat tatkala Nabi Muhammad SAW sudah dipanggil atau wafat. Maka generasi berikutnya mengajarkan apa yang dulu diajarkan oleh Nabi dari Al-Quran maupun hadis. Tentu karena ini Nabi sudah wafat, maka para sahabat perlu untuk menerangkan kepada orang yang setelahnya. Ya, tentu orang yang tidak pernah ketemu dengan Nabi itu lebih sulit memahami dibanding para sahabat yang setiap saat ketemu dengan Nabi. Maka disinilah
asal mula yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, yang Nabi mengatakan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu yaitu ma ana alaihi wa ashabi, yaitu ajaran yang aku Nabi maksudnya dengan para sahabatku menjalankannya, melakukannya, mengamalkannya. Nah, tadi itu salah dari Nabi kepada para sahabat, kemudian para sahabat ini mengajarkan kepada murid-muridnya, jamaahnya, yaitu para tabi'in. Mereka tetap apa yang diamalkan oleh Nabi tetap dilestarikan oleh para tabi'in. Nah, kemudian generasi para sahabat wafat semuanya, yang tinggal adalah generasi atau ulama-ulama di kalangan para tabi'in. Setelah itu mereka mengajarkan kepada pengikutnya itu tabi'ut tabi'in, ya, generasi-generasi berikutnya. Nah, yang lurus mengikuti alur-alur yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah SAW, mereka inilah yang disebut sebagai kelompok atau golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Banyak ulama-ulama di situ, ya. Kemudian akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah setelah sekian lama, gitu ya. Jadi generasi Nabi hidup, generasi sahabat, generasi tabi'in, generasi tabi'ut tabi'in, berikutnya tabi'ut tabi'in, ya, yang itu adalah generasi salaf atau ulama-ulama salaf yang dikatakan oleh ahlul hadis. Ulama hadis mengatakan bahwasanya generasi salaf adalah generasi 3 abad pertama atau 300 tahun pertama setelah hijrah, penanggalan hijriah. Ini namanya generasi salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang di dalamnya dekat-dekat itu adalah tergolong lahirnya Sayyidina Imam Abu Hanifah, Sayyidina Imam Malik bin Anas, Sayyidina Imam Asy-Syafi'i, Sayyidina Imam Ahmad bin Hanbal, ya, Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala anhu. Ini generasi-generasi salaf yang diikuti oleh ulama-ulama seluruh dunia. Jelas ya? Nah, generasi yang benar-benar berpegang teguh pada ulama-ulama terdahulu. Kemudian generasi berikutnya sampailah pada generasi Imam Bukhari. Di sana adalah generasi Ahlul Hadis, yang mana di saat-saat itu banyak ulama-ulama yang lebih peduli alias mengkhususkan menjadi Ahlul Hadis. Ada Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Nasai, Imam Abu Dawud, ya, Imam Ibnu Majah dan lain sebagainya. Sudah, ini juga generasi yang melanjutkan apa yang diajarkan oleh ulama-ulama terdahulu. Di antara generasi-generasi itu ada imam juga yang bernama Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Maturidi. Kalau tadi Imam Bukhari dengan kawan-kawannya peduli melestarikan hadis-hadis Nabi, ya mungkin kalau sekarang namanya profesor ahli hadis, begitu ya. Kalau sekarang ya ahli hadis. Nah, di lain ulama ini ada kelompok-kelompok yang lebih dominan melestarikan akidah, urusan tauhid. Maka di situ timbul yang namanya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, Imam Maturidi, Abu Mansur Al-Maturidi, ya. Ini dan lain sebagainya. Ini lebih fokus kepada pelestarian akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, walaupun ulama setelah Imam Syafi'i generasinya setelahnya, tapi lebih peduli sehingga dikenallah yang namanya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dikatakan di dalam akidah mengikuti mazhab Asy'ari dan Maturidi, di dalam hadis mengikuti mazhab siapa? Atau Imam Bukhari, Imam Muslim, paling tidak kutubus sittah, ya, Imam 6. Nah, ini adalah rangkaian-rangkaian. Kemudian di sisi yang lain setelah itu generasi masih banyak ulama-ulama. Kalau imam 4 mazhab yang di atas mereka yaitu Imam siapa? Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali, itu dikenal lebih dominan melestarikan ilmu fikih, atau kalau bahasa Indonesia ilmu fikih, ya.
Bukan berarti ilmu fikih mazhab Syafi'i itu bikinan Imam Syafi'i, bukan. Tapi melestarikan ajaran-ajaran ulama-ulama terdahulu ya, yang dirintis oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Jadi mereka itu melestarikan. Agar apa? Agar umat ini tidak lepas, tidak keluar dari ajaran-ajaran rel yang benar-benar sesuai dengan apa yang dulu diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini antara lain golongan-golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Di antara ulama-ulama berikutnya atau yang sezaman dengan mereka tentu banyak juga yang lain-lain kepeduliannya. Kalau saya contohkan ya, misalnya ini kan di negara Malaysia ya, tentu ada orang yang ahli kedokteran, betul? Ya, dia konsentrasinya di bidang kedokteran. Dia mengadakan seminar-seminar pendidikan, bahkan mengadakan universitas kedokteran. Ya, itu memang kerjaannya. Ada di sisi lain tokoh-tokoh ya, yang ahli dalam bidang pertanian. Ya sudah, dia dengan segala macam keilmuannya mengadakan penelitian-penelitian sampai membuat university jurusan pertanian. Ada perekonomian, ada yang lain-lain ya. Begitulah kehidupan dunia ini. Demikian juga dalam kehidupan beragama di masa yang lampau. Maka timbullah zaman itu adalah orang-orang ulama-ulama yang sangat peduli di dalam kehidupan berakhlak, tata cara hidup beribadah. Maksudnya bagaimana sih orang berakhlak kepada Allah SWT, tata cara sholat yang benar, tata cara sholat yang khusyuk, bagaimana menata hati yang benar ya. Apakah orang itu senang riya atau pamer, senang ujub atau senang sombong ya, merendahkan orang lain. Wah, itu adalah urusan hati. Maka ada ulama-ulama yang mendalami ilmu demikian ini. Demikian juga bagaimana tata cara orang ini berinteraksi atau berhubungan dengan sesama muslim, bagaimana caranya kalau ketemu non muslim dan lain sebagainya. Maka ini diatur dalam ilmu akhlak yang dikenal dengan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf. Jadi di dalam Islam itu ada ajaran yang terkait dengan fikih atau bahasa Indonesianya fikih, yaitu yang berbicara misalnya ini halal, ini haram, ini sholatnya sah atau tidak sah, tata cara wudu ya, airnya bagaimana, air najis boleh apa tidak, airnya apa harus suci. Ini semuanya adalah termaktub dalam ilmu fikih. Itu ya, ada ulamanya sendiri. Yang kedua adalah ulama-ulama atau ilmu atau bagian yang membahas tentang ilmu tauhid, akidah. Ya, akidah ini benar apa tidak? Misalnya akidah yang sekarang ini lagi digugat. Kita umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa Allah itu maujudun bila makan. Allah itu ada dan Allah tidak membutuhkan tempat. Allah ini ada. Buktinya Allah ada adalah ciptaan Allah, kita ini dan dunia seisinya. Ya, selain Allah adalah semua ciptaan Allah. Tempat juga ciptaan Allah. Masa juga ciptaan Allah. Ya dah. Sedangkan keberadaan Allah, wujudullah, keberadaan Allah itu namanya azali, yaitu tidak ada permulaannya. Ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, sehingga Allah itu tidak membutuhkan tempat. Karena apa? Karena tempat itu kan bikinan Allah, ciptaan Allah. Nah, sekarang ada kelompok-kelompok ya yang mengaku salaf, ya, mengaku salafi, tapi mereka mengatakan bahwa Allah itu sekarang sedang duduk di langit. Loh, kalau Allah sedang duduk di langit, pada langit itu kan ciptaan Allah. Lah bagaimana tatkala langit belum diciptakan? Allah duduk di mana? Ya, jadi tidak masuk akal. Ini adalah pemahaman yang batil, yang tidak cocok dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini biasanya dibawa oleh orang-orang yang mengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi dari Najd. Ya, ini
serangan-serangan semacam demikian ini perlu kita pahami. Nah inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang dibawa oleh Imam Asy'ari dan Imam Maturidi adalah yang melestarikan bahwa ulama-ulama sebelum mereka ini mengatakan bahwasanya Allah itu maujudun bila makan. Allah itu ada dan tidak membutuhkan tempat. Ya, tidak membutuhkan tempat. Allah tidak di langit karena langit itu adalah ciptaan Allah. Adapun lafaz ya misalnya Ar-Rahmanu ala arsistawa. Ar-Rahman yaitu Allah SWT ala arsistawa. Itu tidak harus diartikan sedang duduk di arsy. Tidak, dan arsy itu di atas langit, tidak demikian. Ya, tidak seperti itu. Para ulama-ulama salaf Ahlussunnah wal Jamaah tidak memahami seperti itu. Ini karena juga di dalam ayat-ayat yang lain dikatakan ya bahwasanya Allah SWT itu ada haitsuma kuntum, di mana saja kalian berada. Juga Allah SWT di dalam firman yang lain mengatakan innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah itu beserta kita. Jelas ya? Sekarang kita artikan. Kalau ada ayat mengatakan innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah itu beserta kita. Kita ini kan kita ini ya. Sekarang kita berada di Masjid Jelutung. Saya tanya sekarang, karena di sana ada ayat innallaha ma'ana, Allah itu bersama kita, berarti Allah ada di mana sekarang? Apa di Masjid Jelutung juga? Nah sekarang orang-orang yang sedang ada di masjid yang lain, misalnya masjid di Kuala Lumpur misalnya, mereka mengatakan innallaha ma'ana, Allah itu bersama kami. Ya, berarti Allah di mana? Apa juga Allah ada di mana? Kuala Lumpur. Kalau gitu berapa dong jumlah Allah? Belum yang ada di Indonesia, belum yang ada di Mekah. Ya, jadi lafaz innallaha ma'ana tidak bisa diartikan tekstual, secara tekstual seperti juga Ar-Rahmanu ala arsistawa. Menurut teksnya Allah itu ada di arsy sedang duduk, dan arsy-nya menurut pengikut Muhammad bin Abdul Wahab, arsy itu ada di langit, berarti Allah sekarang sedang duduk di langit. Padahal kita katakan, oh enggak, Allah enggak duduk di langit. Innallaha ma'ana, Allah itu sedang ada di kita, bersama kita. Itu kalau Allah membutuhkan atau memerlukan tempat. Jelas? Tapi karena Allah tidak memerlukan tempat, yaitu adalah kinayah, tidak bisa diterjemahkan secara tekstual, ada makna lain. Jelas? Ya. Baik, ini salah satu akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang dilestarikan oleh Imam Asy'ari dan Imam Maturidi, yang kita pun wajib untuk melestarikan untuk diri kita, keluarga kita, anak kita, cucu kita, dan generasi berikut kita, agar tidak salah di dalam memahami ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang tidak mudah untuk dipahami oleh masyarakat awam. Jelas? Ya. Nah, ini serangan-serangan dari kelompok-kelompok yang mengikuti semacam itu dikatakan kelompok mujassimah. Apa itu kelompok mujassimah? Kelompok yang menisbatkan jisim tubuh kepada zat Allah, naudzubillahi min dzalik. Ya dah, kalau Allah duduk di atas kursi, arsy itu kursi, ya, masa Allah juga memerlukan meja? Ya dah, kalau Allah memerlukan meja, jangan-jangan juga dikatakan Allah ingin minum juga. Ini kan tidak sesuai. Jelas ya? Maka itu tidak bisa diartikan tekstual ya. Maka kita harus mengikuti bagaimana cara memahami yang diajarkan oleh para ulama-ulama salaf Ahlussunnah wal Jamaah. Jelas? Maka dikatakan Allah maujudun bila makan, Allah itu ada dan tidak memerlukan tempat. Ini yang masuk akal. Kenapa? Karena Allah itu tidak sama dengan makhluk, dan tempat itu adalah makhluk. Gimana cara memahaminya? Kita sebagai umat manusia, otak kita tidak mampu. Jangankan kita akan berbicara atau memahami Allah SWT atau Zatullah, kadang-kadang kepada sesuatu yang dekat saja kita tak paham. Betul? Ya, saya contohkan sekarang.
Ini tangan ya, jari-jari. Ini jari-jari saya. Betul? Bapak-bapak, ibu-ibu bisa melihat. Ya, berapa jari-jari yang saya buka? Berapa ini? Ada 5, betul? Nah, ini adalah meja ya. Ini meja atau mimbar. Sekarang tangan saya masukkan di mimbar. Ini kan begini ya. Nah, bapak-bapak, kira-kira saya ini menunjukkan angka berapa? Tahu bapak-bapak? Berapa Pak? Tak tahu. Ya sebut sajalah. 2, 5, 5. Bapak mengatakan 5. Katanya jari saya menunjukkan 5 kayak tadi itu. Ya, 5. Belum tentu benar karena beliau tidak melihat. Betul? Ini hanya ketutupan apa ini? Kayu. Betul? Tangan saya begini. 2,5. 2,5. 2 tambah separuh. Ya. Hanya ketutupan ini kita sudah tak tahu. Apalagi berbicara zatullah, zat Allah. Maka ya tidak patut kita mengatakan Allah sekarang duduk di langit begini, begini dan begitu. Mata kita tak mampu. Betul? Hanya ketutupan ini saja, tertutup ini tak mampu. Apalagi berbicara Allah SWT. Maka yang selamat adalah mengikuti pemahaman para ulama-ulama salaf terdahulu yang mereka memang ahli di dalamnya. Di antara lain adalah jadi dikatakan Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dari mereka ini dikatakan bahwasanya Allahu maujudun bila makan. Allah itu ada dan tidak memerlukan tempat. Jelas ya? Nah, kita yakin itu dengan ajaran ulama-ulama yang memang ahli di bidangnya. Paham Pak? Paham? Itu dari segi aliran-aliran ya yang menggerogoti atau merusak keyakinan-keyakinan orang-orang zaman sekarang. Jelas? Juga banyak aliran-aliran yang lain. Kalau kita berbicara tentang firman Allah, sebagaimana tadi saya katakan bahwasanya Allah SWT berfirman atau menurunkan ayat-ayat kepada Rasulullah SAW, ya, maka ini wajib diyakini kebenarannya. Di zaman para sahabat, tatkala Nabi SAW wafat, maka para sahabat yang dipimpin oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq mencoba untuk mengumpulkan sikit-sikit tentang siapa-siapa saja yang mempunyai tulisan-tulisan Al-Quran. Kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq wafat, dilanjutkanlah oleh Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Semakin banyak orang dikumpulkan ya, sehingga Al-Quran itu walaupun belum terbukukan tapi sudah mulai terkumpulkan, diumumkan ke sana kemari. Barangkali ada sahabat-sahabat yang menyimpan ya tulisan-tulisan Al-Quran. Kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu wafat. Maka kekhalifahan dipegang oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan lebih giat lagi. Bahkan beliau memerintahkan hufaz atau para penghafal Al-Quran, hafid Al-Quran, dikumpulkan oleh beliau. Tulisan-tulisan Al-Quran yang di tempat rumah-rumah penduduk juga dikumpulkan. Beliau dibantu oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhuma. Maka terkumpullah mushaf Al-Quran, kemudian ditulis dan disepakati. Mereka membuat satu namanya Quran Induk. Ya, Quran Induk disepakati oleh semua para sahabat, termasuk juga keluarga Rasulullah SAW, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain dan seterusnya sepakat. Maka diberi nama Mushaf Utsmani, mushaf yang diresmikan oleh Sayyidina Utsman. Itu bukan karangan Sayyidina Utsman, bukan. Ya Al-Quran ini diturunkan ya oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad, kemudian dibukukan di era atau di zaman Sayyidina Utsman dan disepakati diberi nama, hanya diberi nama ya bahwa ini adalah Quran Utsmani alias Quran yang ditulis yang dikumpulkan di zaman Sayyidina Utsman bin Affan, dibantu oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan para sahabat yang lain.
Ya. Nah, sekarang ada kelompok-kelompok yang tidak percaya bahwa ini karangan Utsman ini banyak tipuan-tipuan katanya. Siapa kelompok itu? Adalah kelompok kalau sekarang dikatakan pengikut Khomeini. Siapa pengikut Khomeini? Orang-orang Syiah yang ada di mana? Di Iran, namanya Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah. Mereka juga mengaku sebagai kelompok Syiah Ja'fariyah. Ya. Nah, ini tidak yakin terhadap kebenaran Al-Quran yang dikumpulkan oleh Sayyidina Utsman. Sedangkan kita ini kan mengimaninya seperti Quran yang ada di sana itu. Berapa itu? Satu Al-Quran isinya berapa? 30 juz. Ya. Bapak-bapak atau puan-puan dan tuan-tuan, kalau misalnya mencari Al-Quran mushaf itu di Malaysia, beli di sini sama beli di Indonesia atau beli Singapura, di Thailand, sama enggak isinya? Sama. Berapa juz? 30 juz. Satu mushaf, satu Al-Quran isinya 30 juz. Ini oleh orang-orang Syiah dikatakan begini dalam kitab mereka. Salah satunya adalah saya punya Faslul Kitab fi Tahrifi Kitab Rabbil Arbab. Juga di dalam kitab Al-Kafi karangan mereka dikatakan bahwasanya Al-Quran yang asli menurut mereka, yang asli menurut mereka itu 3 kali lipat dari Al-Qurannya Utsmani. Besarnya 3 kali lipat. Kalau 3 kali lipat berarti berapa juz? 90 juz. Ini kan tidak masuk akal. Ya. Saya nukil satu ayat yang saya hafal betul ya. Kalau kita membaca Mushaf Al-Utsmani yang kita baca tiap saat itu, ada ayat begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Betul? Betul? Itu yang sering kita dengar. Ya, surat Al-Baqarah. Nah, kalau versi atau model Qur'annya Syiah dalam buku-buku mereka, dikatakan wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fi aliyin fa'tu bi suratin min mithli. Ada tambahan fi aliyin. Ya, maka dengan tambahan-tambahan itu menurut mereka yang asli adalah 90 juz alias 3 kali lipat daripada Al-Quran milik umat Islam. Ini kan problem, ya. Jadi mereka tidak yakin dengan Al-Quran milik kita ini palsu, ini kurang, begitu katanya. Ya. Nah, bapak-bapak dan saudara-saudara yang dirahmati Allah, itu termasuk juga yang mengganggu keaslian dan kemurnian akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Masih banyak sebenarnya aliran-aliran yang seringkali ingin mendistorsi alias merubah atau mengurangi, menambah dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Antara lain adalah orang-orang yang sekarang kiblatnya bukan lagi pada Al-Quran, kepada Rasulullah, kepada akhlak Nabi, kepada hadis, kepada para ulama. Tidak itu. Mereka adalah orang-orang yang berkiblat kepada pemikir-pemikir, ilmuwan-ilmuwan dari barat. Ya. Jadi belajar agama bukan kepada sumber yang asli, tapi belajar agama ke Amerika, ya, ke Jerman. Ya. Apa yang terjadi? Di sana ada juga orang-orang yang mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis. Mereka adalah kelompok-kelompok orientalis. Sayangnya agamanya non-muslim alias dari kelompok orang-orang kafir. Ya, mereka mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis bukan untuk diamalkan, bukan untuk diyakini kebenarannya. Kalau kita belajar fikih, ya, apa yang kita lakukan? Oh, ini najis, berarti tidak boleh dimakan, ya dah. Ini halal, ini haram. Yang haram harus dibuang, yang halal boleh dimakan. Kita amalkan. Tapi kalau orang-orang barat dari kelompok orientalis tidak begitu. Ini misalnya dikatakan, oh, ini gelas ini menurut orang Islam, menurut Al-Quran, menurut hadis, menurut syariat, ini adalah najis. Ya, itu bukan untuk diamalkan, dibuat, tidak, tapi dicari apa benar ini najis ya. Ternyata kalau menurut pemikiran mereka, wah, tidak benar ini Islam. Maka mereka mengatakan,
umat manusia jangan percaya dengan ajaran Islam. Ini kan bersih-bersih kok dikatakan najis begitu. Tujuannya adalah untuk apa? Merusak. Jadi mereka mempelajari Islam bukan untuk diamalkan tapi mencari celah. Apa yang dikatakan mereka ini salah akan dikatakan salah menurut standar mereka. Sekarang kita bicara Nabi, ya. Mereka mengatakan, ini orang-orang khususnya orang-orang Nasrani ini ya, khususnya ini ya, orang Yahudi dan orang Nasrani. Mereka mengatakan bahwa mereka meyakini adanya nabi-nabi terdahulu. Nabi Adam mereka yakin, Nabi Adam Idris mereka yakin, Nabi Sulaiman mereka yakin, ya. Nah, sampai Nabi Isa. Kalau orang Yahudi sampai pada Nabi Musa, orang Yahudi ingkar kepada Nabi Isa, apalagi pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang Nasrani ingkar kepada siapa? Ya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan begitu, ya. Yang jadi problem, tatkala Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan 9 wanita, betul? Ya, istrinya berapa? 9. Mereka ribut, mereka heboh, mereka mengatakan, oh ini Muhammad adalah orang yang hamba seks dan lain sebagainya. Pokok dengan kalimat-kalimat yang rusak. Tapi kalau ditanya, kamu beriman tidak kepada Nabi Sulaiman? Misalnya, iya itu Nabi kami. Perlu tahu kalian bahwa Nabi Sulaiman itu istrinya 900 orang. Tidak ada yang protes. Ya dah, sama-sama Nabi. Nabi-nabi terdahulu istrinya lebih dari 100. Banyak. Tidak protes. Tapi begitu Nabi Muhammad istrinya 9, mereka cari kekurangan-kekurangannya. Ya, ini memang sengaja. Tidak meyakini Nabi sebagai seorang Nabi, tapi melihat Nabi sebagai musuh. Nabi Muhammad maksudnya sebagai musuh. Ini adalah orang-orang orientalis. Yang jadi problem, orang-orang Islam, orang-orang Melayu, orang Malaysia, orang Indonesia, orang Thailand, sebagian itu mengirim anak-anaknya Islam ini ya, Muslim, pergi ke Jerman, pergi ke Kanada, pergi ke Amerika, pergi ke sana dunia barat, belajar agama, pulang jadi kepanjangan tangan dari orang-orang orientalis. Ya, jadi anak-anaknya orang orientalis. Maka ada kelompok-kelompok sekuler, kelompok-kelompok liberal. Ya, ini jadinya apa yang dilakukan oleh mereka? Ya mereka tidak percaya terhadap agama, tapi tetap minta identitasnya Islam, tapi tidak mau dengan syariat Islam. Ini juga yang mengganggu eksistensi agama Islam, yang mengganggu kelestarian agama Islam. Ini yang dikatakan inilah sebenarnya musuh-musuh Islam ya, yang ada di dalam. Jadi mereka bercokol di dalam. Ya, repot. Ya kalau musuh itu berada di luar, seperti kalau di Indonesia zaman penjajahan itu ada Belanda, kalau di Malaysia ada Inggris, ya wajahnya beda dengan kita. Kalau di Indonesia, saya tak tahu di Malaysia ya, nanti boleh saya tanya ya. Kalau di Indonesia itu ada namanya bambu runcing, ya ini bambu, ya tahu bambu ya. Nah, kemudian di pucuknya sini dipotong jadi meruncing gitu ya. Nah, ini oleh orang tua kita, pahlawan-pahlawan kita, pejuang-pejuang kita untuk apa? Perang membawa bambu runcing. Kalau ada Belanda, kan kelihatan orang Belanda berbeda dengan orang Melayu. Wah, ini Belanda, orangnya tinggi, orangnya kuning putih, orangnya matanya biru-biruan. Pokoknya berbeda dengan orang Melayu. Ini yang perlu ditusuklah mereka. Das, mati. Ini namanya pakai senjata bambu runcing ya. Kalau di Malaysia gimana? Sama? Pernah dengar riwayat demikian? Orang tua kita ada enggak melawan mana dulu? Inggris. Ya saya tak tahu ya. Nah, tapi itulah Inggris, kita tahu orang Inggris ya begitu. Seperti Pangeran Charles itu kan berbeda dengan kita ya. Oh, musuh ini kelihatan. Jelas? Jadi musuh di luar Islam itu enak. Mungkin kalau sekarang ya musuh kita Amerika, ya dah, kelihatan orangnya.
Betul? Nah, tapi yang repot, yang sulit untuk diketahui adalah kalau itu musuh dalam selimut. Gimana musuh dalam selimut? Warna kulitnya sama dengan kita, identitasnya Islam sama dengan kita, ya, bajunya pun sama dengan kita, kadang-kadang kerja pun satu kantor dengan kita, ya. Kalaupun di pasar kadang-kadang mereka punya kedai sebelah kedai kita, cuman berbeda akidah, keyakinannya berbeda. Kita senang zikir seperti tadi itu, ya dah. Zikir bersama-sama dikatakan, oh ini haram ini. Jadi ini tidak ada tuntunan dari Nabi. Kamu belum pernah mengaji yang benar. Kalau ada orang baca sholawatan, oh ini bid'ah. Jelas? Kalau kita membaca ayat-ayat tentang zatullah, oh sekarang Allah sedang ada di langit. Bahkan Allah juga turun, kadang-kadang turun, ya. Nah, kalau ada turunnya kapan naiknya? Kan begitu. Susah. Jelas? Ini ada yang merusak akidah umat Islam dari dalam. Ada lagi yang berbaju Islam, tapi Islamnya Islam Syiah. Ya, yang berbeda tadi itu Qurannya berbeda. Nah, mereka mengatakan Quran kamu berkurang. Tapi kalau kita katakan, hei orang-orang Syiah, kalau berani kau cetak, ya, kau terbitkan Quran seperti keyakinanmu dalam buku-bukumu, mereka tak mau. Oh belum waktunya, nanti menunggu Imam Mahdi turun, kata mereka. Itu di dalam kitab-kitab Syiah, ya. Dan berbaju Islam. Kadang juga teman satu kantor dengan kita, ya. Bahkan mungkin tatkala kita naik kereta, ini satu mobil dengan kita, susah, repot dicari. Yang lain lagi tadi orang-orang wakil-wakil cawangan dari orang-orang orientalis, yaitu orang-orang liberal, ya, orang-orang sekuler. Ini juga demikian. Kadang bekerja bersama kita, sama, ya masuk masjid, bahkan juga sholat berjamaah dengan kita. Mungkin kadang-kadang jadi khotib, ya, tapi pikirannya pikiran liberal. Apa pikiran liberal itu? Misalnya mereka lebih terbuka kepada non-muslim daripada membela kepentingan umat Islam. Ya, mereka welcome terhadap kepentingan orang non-muslim, tapi kepada sesama Islam mereka keras. Ada demikian ini. Kalau di Indonesia banyak. Saya tak tahu kalau di Malaysia. Di Indonesia banyak juga. Ya, bahkan seperti kemarin itu, waktu orang-orang Nasrani Natalan, ya dah, ya biarkan saja Natalan. Itu memang hak mereka. Kan demikian mestinya. Kita ada di masjid. Tapi kadang-kadang enggak begitu. Yang Islam tapi liberal ini mereka mengadakan perayaan-perayaan sama dengan orang-orang yang Natalan. Membuat hiasan-hiasan yang sama di kantor-kantor Islam. Pegawainya muslim tapi mengatakan selamat Natal dan tahun baru dan segalanya. Ya, kenapa kok tidak? Ini kan dekat dengan Maulid Nabi ini. Tidak mengatakan selamat datang Rasulullah, ahlan wa sahlan. Ya dah, Maulid Nabi, tapi justru Natalan yang didahulukan. Inilah tipe-tipe warna-warna orang-orang liberal yang sebenarnya mereka ini cawangan dari orang-orang orientalis. Sama orang orientalis yaitu orang-orang barat yang mempelajari keislaman bukan untuk diamalkan, tapi dicari celah atau kesalahan menurut standar mereka agar tidak disukai oleh umat dunia, sehingga umat dunia diharapkan memusuhi agama Islam dan umat Islam. Itulah bapak-bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah. Di antara sekian banyak yang perlu kita kaji dan kita pahami, sehingga kita benar-benar datang ke tempat yang sangat mulia ini untuk belajar. Oh, kalau begitu kewajibanku adalah melestarikan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang dibawa oleh para ulama-ulama sampai sekarang dilanjutkan oleh para ulama-ulama yang eksis, para ulama-ulama yang lurus, ya, yang benar-benar berpegang teguh kepada akidah orang-orang terdahulu, akidah mazhab Ahlussunnah wal Jamaah dari para ulama-ulama salaf. Itu kitab-kitab ulama salaf banyak sekali. Ini yang perlu dilestarikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan bisa menggugah hati kita, menyadarkan kita, sehingga kita benar-benar menjadi kembali, ya, kembali kepada Allah SWT
kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kembali kepada ajaran para ulama salaf Ahlussunnah wal Jamaah, karena bagaimanapun sebentar lagi kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna sesungguhnya kami lillah, milik Allah, wa inna sesungguhnya kami ini ilaihi, hanya kepada Allah, raji'un, kita akan kembali. Kan demikian. Nah, tatkala kita kembali kepada Allah, maka akidah kita dijadikan akidah yang selamat. Allahumma amin. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza ma aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.